Ia tidak menoleh ke belakang sebagaimana diperintahkan Allah untuk tidak menyaksikan azab yang dijatuhkan kepada kaumnya. Namun istrinya yang condong kepada keburukan kaumnya melanggar perintah itu. Ia menoleh dan ia pun ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita gaskan. Bagian 1, asal-usul Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi mulia yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keduanya memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, tumbuh dalam naungan keluarga yang penuh dengan tauhid dan ketakwaan kepada Allah. Sejak kecil, Nabi Lut telah melihat keteguhan iman Nabi Ibrahim, sehingga akhlak dan keimanannya terbentuk dengan kuat. Nabi Lut dikenal sebagai pemuda yang jujur, lembut, dan teguh pada kebenaran, sehingga Allah memilihnya untuk membawa risalah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah dari negeri asalnya menuju Syam, Nabi Lut ikut serta tanpa ragu. Perjalanan hijrah ini menjadi awal jalan dakwah besar yang kelak diemban oleh Nabi Lut alaihissalam. Setibanya di wilayah Syam, Allah mengarahkan Nabi Lut untuk tinggal di sebuah kota besar bernama Sodom. Penduduk Sodom terkenal dengan penyimpangan akhlak yang sangat berat, sehingga Allah menyebut mereka sebagai kaum yang melampaui batas. Al-Quran menyebutkan, dan Lut ketika ia berkata kepada kaumnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Ayat ini menjadi bukti bahwa Nabi Lut memang diutus secara langsung untuk memperbaiki kaum yang telah terjerumus dalam kemaksiatan besar. Kaum Sodom melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat manapun sebelumnya. Allah berfirman tentang mereka, apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Melihat kerusakan moral itu, Allah memilih Nabi Lut sebagai pembawa peringatan dan cahaya petunjuk bagi mereka. Tugas ini bukan tugas ringan karena harus menghadapi masyarakat yang keras kepala dan terbiasa dalam dosa. Namun Nabi Lut memiliki keteguhan yang diwarisi oleh Nabi Ibrahim, sehingga ia tidak gentar dalam berdakwah. Ia menyampaikan ajaran tauhid, kedamaian, dan serta menyeru mereka untuk kembali ke jalan fitrah. Walau hanya sedikit yang mau beriman, Nabi Lut tetap menjalankan amanahnya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Begitulah awal perjalanan Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi pilihan Allah yang diutus untuk mengubah suatu bangsa dari kegelapan menuju cahaya. Bagian 2, negeri Sodom dan kemaksiatannya. Di sebuah lembah subur yang dikenal sebagai Sodom, hidup sebuah kaum yang kelak menjadi terkenal karena kemaksiatan mereka. Di sanalah Nabi Lut diutus oleh Allah untuk membimbing dan memperingatkan mereka. Awalnya kaum Sodom hidup damai, namun perlahan kebiasaan buruk mulai menyebar. Mereka meninggalkan fitrah manusia hingga melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan generasi sebelumnya. Allah mengabadikan perilaku menyimpang itu dalam firman-Nya, apakah kalian mendatangi laki-laki di antara manusia dan kalian tinggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhan kalian untuk kalian? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Kaum Sodom justru bangga dengan tindakan itu. Mereka melihat perbuatan keji itu sebagai hiburan dan gaya hidup baru yang menantang fitrah. Selain itu, mereka juga suka merampok para musafir yang lewat. Jalan-jalan di sekitar kota menjadi tempat penjarahan dan penyergapan. Para pelancong sering menjadi korban, harta mereka dirampas, bahkan mereka disiksa tanpa alasan. Kaum Sodom menjadikan kekerasan sebagai kesenangan. Mereka juga kehilangan rasa malu atas perbuatannya. Tidak ada lagi batasan aurat, kesopanan, atau kehormatan. Mereka melakukan kemaksiatan secara terbuka. Lebih buruk lagi, mereka mengusir orang-orang yang berusaha menjaga kesucian. Allah menyebutkan, lalu jawaban kaumnya hanyalah berkata, usirlah Lut beserta pengikutnya. Mereka itu orang-orang yang sok suci. Quran Surat An-Naml ayat 56. Nabi Lut dengan penuh sabar terus menyeru kaumnya. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah untuk kalian seorang Rasul yang terpercaya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 162.
Beliau menegur mereka agar kembali kepada jalan yang lurus. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan mereka akan mendatangkan azab Allah jika tidak segera ditinggalkan. Namun, kaum Sodom malah mengejek. Mereka menantang Nabi Lut, menganggap peringatan itu sebagai ancaman tak berarti. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan kebiasaan mereka. Bahkan, semakin terang-terangan melakukan perbuatan itu di tengah kota. Nabi Lut merasa sedih meski beliau hidup di tengah-tengah mereka. Hanya sedikit sekali yang mau beriman, itu pun hanya keluarganya, kecuali istrinya yang tetap membela kaum Sodom. Istri Nabi Lut sendiri ikut condong kepada kaumnya. Ia menyimpan simpati kepada kebiasaan buruk mereka dan menolak dakwah suaminya. Melihat semua itu, Nabi Lut tetap tidak menyerah. Dengan hati lembut, beliau mengingatkan, "Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 163. Namun kaum Sodom tetap keras kepala. Mereka menutup mata, telinga, dan hati dari seruan kebenaran. Kesombongan telah menguasai mereka. Dalam keadaan seperti itu, dosa demi dosa menumpuk. Kaum Sodom semakin tenggelam dalam kemaksiatan, hingga kota itu dikenal sebagai pusat kejahatan dan kerusakan moral. Nabi Lut pun akhirnya berdoa kepada Allah, memohon pertolongan atas kaum yang selalu mendustakannya dan menolak kebenaran. Dan disinilah babak baru kisah Nabi Lut akan segera dimulai saat Allah mengutus malaikat untuk menetapkan keputusan atas kaum Sodom. Bagian 3. Dakwah Nabi Lut alaihissalam. Di tengah gelapnya kemaksiatan yang merajalela di negeri Sodom, Nabi Lut diutus Allah untuk menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh kasih sayang, ia mendatangi kaumnya dan mengingatkan kepada mereka agar meninggalkan perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia. Ia berkata kepada mereka sebagaimana firman Allah, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Namun nasihat itu tidak membuat mereka sadar. Kaum Sodom justru merasa bangga dengan perbuatan mereka dan menganggapnya sebagai hal biasa. Setiap kali Nabi Lut menegur, mereka menolak dengan angkuh. Mereka menganggap ajakan itu hanyalah gangguan bagi kenikmatan dunia yang mereka kejar. Tidak hanya menolak, mereka juga mengejek Nabi Lut dan pengikutnya. Seakan-akan merekalah yang paling benar dan paling bermartabat. Penolakan itu memuncak ketika mereka berkata sombong, "Usirlah Lut dan para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang sok suci." Quran Surat An-Naml ayat 56. Ucapan kasar itu menunjukkan betapa hati mereka telah tertutup dari petunjuk Allah. Mereka memandang kebaikan sebagai ancaman. Meski begitu, Nabi Lut tidak pernah berhenti berdakwah. Ia tetap menyampaikan kebenaran siang dan malam dengan kesabaran yang luar biasa. Ia berharap masih ada dari kaumnya yang mau mendengarkan dan kembali kepada fitrah yang Allah tetapkan. Namun, jumlah orang yang beriman sangat sedikit. Hanya beberapa orang yang menerima ajaran beliau dan mengikuti perintah Allah. Lebih menyedihkan lagi, istrinya sendiri termasuk golongan orang yang membangkang. Ia condong kepada kaum fasik karena lebih menyukai kehidupan mereka. Meski begitu, Nabi Lut tetap menjaga kewajibannya sebagai Rasul. Ia tidak gentar menghadapi tekanan, hinaan, bahkan ancaman. Ia percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat dan bahwa kebenaran akan menang meski jumlah pengikutnya sedikit. Dengan hati yang tulus, ia terus memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah sangatlah berat bagi siapa yang terus membangkang. Tetapi kaum Sodom tetap keras kepala. Mereka tidak menghiraukan ancaman akhirat, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sementara itu, Nabi Lut memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan menghadapi penolakan yang terus-menerus. Dan akhirnya ketika dakwah tak lagi diterima dan keburukan semakin menjadi, Allah menyiapkan keputusan besar atas kaum Sodom. Bagian 4. Kedatangan malaikat. Setelah sekian lama Nabi Lut berdakwah, kaum Sodom tetap tenggelam dalam maksiat dan kezaliman.
Mereka menolak setiap peringatan, bahkan semakin berani melakukan kejahatan tanpa rasa malu. Ketika keburukan mereka mencapai puncaknya, Allah menetapkan azab yang besar untuk menimpa kaum itu. Pada suatu hari, malaikat yang diutus Allah turun ke bumi dalam rupa beberapa pemuda tampan. Mereka datang dengan wajah penuh ketenangan dan langkah lembut menuju rumah Nabi Lut. Nabi Lut melihat mereka sebagai tamu asing yang tampan, dan ia pun menyambut mereka dengan penuh hormat. Beliau belum mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat yang diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kehadiran pemuda tampan ini segera tersebar di kalangan penduduk Sodom yang terkenal dengan perilaku keji. Mereka mulai berbisik, lalu saling memanggil satu sama lain, tertarik dengan kedatangan tamu tersebut. Kaum Sodom pun berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut dengan niat jahat yang sangat buruk. Keriuhan terdengar di luar, langkah kaki dan suara keras menandakan sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Nabi Lut segera menyadari apa yang akan terjadi, karena ia mengenal betul kebiasaan buruk kaumnya. Beliau merasa sangat sedih, takut tamunya akan dirugikan oleh manusia-manusia fasik itu. Dengan hati yang hancur, Nabi Lut berkata, "Inilah hari yang sangat sulit bagiku." Di luar, kaum Sodom mulai memanggil-manggil, meminta agar tamu-tamu itu diserahkan kepada mereka. Nabi Lut terus mencoba mencegah mereka, namun mereka semakin berani dan beringas. Di tengah kekalutan itu, para malaikat akhirnya berbicara dengan suara menenangkan. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, kami adalah utusan Tuhanmu, mereka tidak akan mampu menyentuhmu." Quran Surat Hud ayat 81. Ucapan ini mengungkapkan jati diri mereka, bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan malaikat pembawa peringatan dan keselamatan. Nabi Lut pun merasa tenang, menyadari bahwa Allah tidak meninggalkannya sendirian menghadapi kaum yang keji itu. Di balik ketenangan para malaikat, tersimpan keputusan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat kehancuran kaum Sodom sudah sangat dekat. Bagian 5. Perintah hijrah di malam hari. Setelah mengungkapkan jati diri mereka, para malaikat menenangkan Nabi Lut dari ketakutannya. Mereka datang bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai pembawa peringatan dan penyelamat bagi Nabi Lut dan orang-orang beriman. Saat keadaan di luar rumah semakin kacau, para malaikat menyampaikan perintah Allah yang sangat penting. Dengan suara lembut tapi tegas, malaikat berkata bahwa waktunya telah tiba bagi Nabi Lut untuk meninggalkan kota itu. Malaikat lalu menyampaikan perintah langsung dari Allah yang termuat dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Berangkatlah di malam hari bersama keluargamu, dan jangan ada yang menoleh ke belakang kecuali istrimu." Quran Surat Hud ayat 81. Ayat ini menegaskan bahwa malam itu adalah detik-detik terakhir bagi Nabi Lut dan pengikutnya di kota Sodom. Azab besar sudah ditetapkan, dan mereka harus meninggalkan tempat yang penuh maksiat tersebut secepatnya. Nabi Lut mendengarkan perintah itu dengan hati bergetar, namun penuh keyakinan bahwa Allah akan menjaganya. Beliau segera memanggil keluarganya dan sedikit orang beriman yang bersamanya. Jumlah pengikut Nabi Lut sangat sedikit, hanya segelintir yang mau menerima kebenaran dari dakwahnya. Namun mereka adalah orang-orang yang kuat imannya dan siap meninggalkan kota penuh dosa itu. Malam semakin dekat dan kesunyian membuat perjalanan ini terasa semakin menegangkan. Nabi Lut memimpin mereka keluar dari rumah secara perlahan, memastikan tidak menarik perhatian kaum Sodom. Mereka berjalan melewati jalan-jalan gelap kota itu dengan hati penuh harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langkah mereka. Para malaikat berjalan di belakang mereka, memberikan rasa tenang dan perlindungan tanpa terlihat oleh kaum fasik. Dalam perjalanan itu, para malaikat menegaskan kembali larangan Allah,
jangan ada yang menoleh ke belakang. Larangan ini bukan hanya fisik, tetapi juga simbol bahwa mereka tidak boleh menyesali apa yang mereka tinggalkan. Namun Allah memberi pengecualian kecuali istrimu, sebab ia termasuk orang yang binasa. Istri Nabi Lut, meski hidup bersamanya, condong kepada kaum Sodom dan mendukung keburukan mereka. Karena itu, ia tidak bersama golongan yang diselamatkan dan akan tertimpa azab bersama kaumnya. Nabi Lut terus memimpin rombongan kecil itu menjauh dari kota yang sudah ditetapkan untuk dihancurkan. Langkah mereka semakin cepat, sementara kilatan cahaya dari langit mulai tampak dari kejauhan. Tanda azab akan segera turun. Di tengah gelapnya malam, Nabi Lut dan orang-orang beriman akhirnya keluar dari kota Sodom, meninggalkan kota itu menuju keselamatan yang telah Allah janjikan. Bagian 6. Azab besar bagi kaum Sodom. Fajar perlahan menyingsing di atas kota Sodom. Langit yang biasanya terang tampak suram, seakan menahan sesuatu yang besar. Nabi Lut dan keluarganya telah pergi malam sebelumnya mengikuti perintah Allah. Suasana kota masih sepi, namun udara terasa berat. Saat itu para malaikat telah bersiap melaksanakan perintah Allah untuk menurunkan azab kepada kaum yang membangkang. Allah telah menegaskan hukuman bagi kaum yang tetap dalam kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan, maka kami jadikan bagian atas kota itu ke bawah. Quran Surat Hud ayat 82. Di saat para pelaku maksiat masih terlelap, bumi mulai bergetar. Getaran itu semakin kuat, seperti peringatan terakhir sebelum azab yang sesungguhnya datang. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang tidak terbayangkan, malaikat mengangkat kota Sodom tinggi-tinggi ke langit. Akar bangunan, tanah, dan pondasi terangkat seakan tidak memiliki berat. Penduduknya terbangun dalam kepanikan. Mereka melihat kota mereka berada dalam posisi yang mustahil, tergantung di udara, namun waktu itu untuk menyesal sudah habis. Dalam sekejap, kota itu dibalikkan, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas, terjungkir seperti benda ringan yang dilemparkan. Tubuh-tubuh berjatuhan, bangunan bertabrakan, dan semua struktur hancur bersamaan. Suara kehancuran menggema, seakan bumi sendiri menangis. Setelah kota itu dibalikkan, azab berikutnya menyusul. Batu-batu panas mulai turun dari langit, menghujani kaum Sodom dengan presisi yang hanya dikehendaki oleh Allah. Al-Quran menggambarkan hukuman ini dengan jelas, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Quran Surat Hud ayat 82. Batu-batu itu bukan batu biasa, ia keras, panas, dan membawa tanda khusus menimpa setiap orang yang terus-menerus membangkang terhadap kebenaran. Setiap kali batu jatuh, tanah bergetar, rumah-rumah yang tersisa pun runtuh, tidak ada tempat berlindung bagi para pendosa. Awan hitam menutupi langit, bau tanah terbakar memenuhi udara. Semua orang menyaksikan tenggelam dalam rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Azab itu bukan hanya menghancurkan fisik mereka, tapi memusnahkan jejak kesombongan dan pembangkangan yang selama ini mereka banggakan. Sementara itu, Nabi Lut bersama keluarganya telah berada pada jarak aman, menuruni lembah yang jauh dari lokasi kehancuran. Ia tidak menoleh ke belakang, sebagaimana diperintahkan Allah untuk tidak menyaksikan azab yang dijatuhkan kepada kaumnya. Namun istrinya yang condong kepada keburukan kaumnya melanggar perintah itu. Ia menoleh dan ia pun ikut tertimpa azab yang sama. Tanah Sodom kini menjadi lembah kehancuran, tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya puing dan asap yang mengepul. Kota yang dahulu makmur dan ramai kini hilang tanpa bekas, menjadi tanda kebinasaan yang hanya Allah mampu timpakan.
Allah mengabadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak mengikuti jejak kaum yang melampaui batas. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 84, Allah berfirman, "Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa." Azab itu menjadi peringatan bagi siapapun yang menolak kebenaran dan bagi siapapun yang mempertahankan kejahatan sebagai gaya hidup. Lembah Sodom berubah total dari tempat maksiat menjadi tempat yang tandus dan mati tanpa satupun tanda kehidupan. Gemuruh kehancurannya menjadi saksi bisu tentang betapa pedihnya azab Allah bagi kaum yang ingkar dan tidak mau kembali kepadanya. Namun bagi orang-orang yang beriman, kisah ini menjadi bukti bahwa Allah selalu menolong hambanya yang taat dan melindungi mereka dari keburukan. Nabi Lut melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya, meninggalkan masa lalu yang penuh ujian dan menuju kehidupan baru yang Allah berkahi. Ia membawa pesan penting bahwa keselamatan ada pada ketaatan dan kebinasaan ada pada kesombongan. Bagian 7. Akhir kaum Sodom dan wafatnya Nabi Lut alaihissalam. Setelah kehancuran kaum Sodom, Nabi Lut bersama para pengikutnya yang beriman meninggalkan kota itu dan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang aman. Mereka menetap di sebuah wilayah yang diberkahi Allah, jauh dari kerusakan dan maksiat yang pernah merajalela di negeri sebelumnya. Nabi Lut tetap mengajarkan tauhid, kesucian diri, serta pentingnya menjaga fitrah manusia, sebagaimana tugas para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Lut sebagai seorang hamba pilihan. Sesungguhnya Lut termasuk golongan Rasul. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160. Ia terus menyampaikan bahwa keselamatan hanya didapat dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Meski kaumnya telah dibinasakan, keteguhan hati Nabi Lut alaihissalam tak pernah pudar. Ia tetap mengingatkan umatnya yang beriman agar tidak kembali pada jalan kesesatan. Setiap hari beliau mengajarkan tentang bahaya mengikuti hawa nafsu, sebagaimana yang menghancurkan kaum sebelumnya. Nabi Lut alaihissalam menanamkan nilai-nilai kesucian keluarga, hubungan yang halal, dan pentingnya kesetiaan pada aturan Allah. Beliau sering mengingatkan bahwa azab Allah bukan hanya cerita, tetapi pernah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Allah berfirman tentang malapetaka itu, "Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar." Quran Surat Hud ayat 82. Ayat ini menjadi peringatan sepanjang masa bahwa perbuatan kaum Sodom tidak akan pernah diterima dalam syariat manapun. Nabi Lut tetap lembut kepada pengikutnya, menguatkan iman mereka dan mengajarkan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Beliau juga menegaskan bahwa balasan Allah selalu adil, mengangkat orang beriman dan menghukum kezaliman. Hari demi hari, Nabi Lut hidup dengan penuh ketenangan setelah lepas dari gangguan kaum yang dahulu menentang. Ia terus membimbing keluarga dan umatnya agar berpegang pada tauhid, karena itu adalah pondasi utama keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah, barang siapa beriman dan beramal soleh, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Ayat ini menjadi motivasi bagi mereka yang mengikuti Nabi Lut untuk tetap kokoh dalam iman. Dengan penuh kasih, beliau memimpin umatnya menuju kehidupan yang lebih suci dan jauh dari kerusakan moral. Waktu demi waktu berlalu dan Nabi Lut semakin tua, namun semangat dakwahnya tidak pernah berhenti. Beliau terus memperingatkan generasi setelahnya agar tidak terjerumus seperti kaum yang dibinasakan. Setiap nasihatnya lahir dari pengalaman nyata melihat kehancuran moral dan azab ilahi.
Ia sering berkata bahwa keselamatan hanya ada pada mereka yang menjaga fitrah dan menjauhi perbuatan fahisyah. Para pendukungnya memandang Nabi Lut alaihissalam sebagai sosok panutan penuh kesabaran dan ketabahan luar biasa. Mereka tumbuh dengan nilai-nilai tauhid yang kuat, melanjutkan ajaran Nabi Lut alaihissalam, melanjutkan ajaran yang Nabi Lut tanamkan. Hingga akhirnya hari wafatnya pun tiba. Nabi Lut alaihissalam meninggal dalam keadaan mulia sebagai hamba pilihan Allah. Beliau wafat setelah menunaikan misi kerasulannya, meninggalkan umat yang beriman dan bimbingannya. Kisah hidupnya menjadi teladan bagi generasi setelahnya tentang keteguhan iman menghadapi kemaksiatan yang merajalela. Al-Quran menegaskan bahwa para nabi adalah contoh bagi orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 90. Demikianlah akhir kehidupan Nabi Lut, seorang rasul yang sabar, berani dan teguh dalam menjaga kebenaran. Warisan dakwahnya tetap abadi, menjadi cahaya bagi mereka yang ingin menjaga kehormatan, fitrah dan ketaatan kepada Allah. Setelah wafatnya Nabi Lut, para pengikutnya merawat jenazah beliau dengan penuh penghormatan sebagai seorang rasul yang mulia. Mereka memakamkan beliau di wilayah yang menjadi tempat tinggal terakhirnya, sebuah daerah tenang yang jauh dari kerusakan kaum sebelumnya. Dalam tradisi umat terdahulu, lokasi itu dijaga sebagai tanda penghormatan, meski tidak ada riwayat pasti yang menetapkan tempatnya secara syar'i. Sebagian sumber sejarah menyebut bahwa makam Nabi Lut alaihissalam berada di daerah sekitar Al-Balqa, dekat Laut Mati. Namun kebenarannya hanya Allah yang Maha mengetahui. Wilayah itu kini dikenal sebagai tempat yang sunyi, seolah menjadi saksi bisu atas azab besar yang pernah terjadi di masa lalu. Para pengunjung yang datang ke daerah itu biasanya merenungkan kisah kaum Sodom, mengambil pelajaran dari kehancuran yang mereka alami. Setiap inci tanah di sekitar wilayah tersebut seolah mengingatkan manusia tentang akibat dari penolakan peringatan seorang nabi. Makam Nabi Lut pun dipandang sebagai simbol kesabaran seorang rasul yang menghadapi kaumnya dengan dakwah tiada henti. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa kebenaran tetap harus ditegakkan meski hidup di tengah masyarakat yang penuh kerusakan. Ziarah ke wilayah itu sering membawa ketenangan, membuat hati tergerak untuk memperbaiki diri dan menjaga kehormatan kehidupan. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan tempat peristirahatan terakhirnya menjadi pelajaran besar bagi iman dan kesucian, jauh lebih bernilai daripada hawa nafsu. Dengan demikian, makam Nabi Lut bukan hanya sekedar tempat, tapi sebuah pengingat abadi akan perjuangan seorang nabi dalam menegakkan kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nantikan video-video kami selanjutnya.